Mungkin kurangnya nyaman ataupun kurang asik dalam penyampaian. Setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Agar terhindar dari olok-olokan, maka buat damai saja agar tidak merasa kecewa ataupun merugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku Sebuah Tanda Tanya yang nomor 24, atau meneruskan yang sudah-sudah, atau meneruskan yang kemarin, yang berjudul Kesadaran Diri. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita lanjutkan untuk pembacaannya, yaitu yang berjudul Kesadaran Diri. Pentingnya menyadari diri terlebih dahulu sebelum menyadarkan orang lain, agar semua itu lancar dan di kehidupan ini. Oleh sebab itulah kesadaran diri memang sangatlah penting untuk diri kita. Lebih baiknya kita selalu bisa dan berusaha menyadari diri sendiri, karena dengan begitulah mengurangi cekcok pada sesama. Bukan ini semata-mata menggurui Anda, hanya mengajak kita bersama-sama memikir sobat ini. Dalam kehidupan ini pentingnya saling menyadari, tanpa begitu akan terasa dirinya paling top, paling oke, padahal yang lebih dari dirinya itu amat banyak. Demikian pembahasan kali ini, semoga menjadi maklum adanya. Ini kadang-kadang kita sadar tapi tidak menyadari begitu. Untuk judul yang kedua adalah berulang-ulang kali. Setiap mendengar lagu-lagu itu memang mengingat momen tertentu, malah mendengar lagu itu berulang-ulang. Mungkin lagu tersebut hadiah dari kekasihmu ataupun kenangan yang tak terlupakan. Buat Anda yang mengalami ini berarti kita memang senasib, dan apabila tidak sama maka berarti Anda mungkin ada kenangan lain selain lagu. Bisa makanan, tempat, ataupun ucapan. Tanda orang benar-benar cinta itu mengucapkan nama ataupun membicarakan berulang-ulang, walau tidak semuanya orang seperti demikian sobat. Hanya itu yang dapat dibagikan kepada dirimu semua. Ini berulang-ulang, bahkan ada yang mendengarkan lagu sampai 34 kali, begitu, termasuk saya begitu. Untuk judul yang ketiga adalah merasakan. Diri ini merasakan begitu amat mendalam, sebabnya Anda yang masih sudi dan peduli, bukan merasa kepedean. Kalau Anda benar-benar jujur tak masalah. Terkadang merasakan campur aduk antara tidak dianggap sekalipun. Itu hal yang bisa dan wajar saja. Mungkin kurangnya nyaman ataupun kurang asik dalam penyampaian. Setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Agar terhindar dari olok-olokan, maka buat damai saja agar tidak merasa kecewa ataupun merugikanmu. Demikian yang diri ini rasai saat ini. Dimohon dengan keikhlasan hati Anda berkenan dengan kata-kata tersebut ini, merasakan dalam hati. Begitu. Atau bisa dikatakan kata hati lah. Untuk judul yang keempat adalah telah berubah. Zaman dahulu dengan zaman yang sekarang telah banyak perubahan, mulai peradaban manusia serta tingkah laku, gaya hidup sekalipun cara berpikir ataupun mengerjakannya. Maraknya manusia kenal dengan teknologi menjadi semrawut, tapi itu ada baiknya dikelolanya dengan profesional mereka sobat. Melihat terlebih dahulu siapa yang menjalankan teknologi itu. Perubahan ini arus zaman yang modern. Seperti anak kecil pun sudah dikenalkan Android. Itulah nyata di zaman sekarang. Waktu zaman diriku tahun 90-an lebih masih katrok-katroknya, masih
belum mengenal HP waktu itu. Ya begitulah dulu ya. Mungkin sudah ada tapi ya belum punya begitu. Untuk judul yang kelima adalah membantuku. Anda sangat banyak membantu diriku, anggap saja channel ini milik bersama. Silahkan diadu-adu isinya, tidak apa-apa, ini sudah aku izinkan. Maksudnya dari mulai pertama upload ataupun playlistnya, terlalu banyak membantuku mulai dari nol hingga sekarang. Terima kasih yang tak terhingga untuk Anda semuanya. Rasa haru dan bahagia hati ini. Dari sudut pandang lain memang seperti channel pribadi, padahal Anda juga sudah diriku anggap memiliki channel ini. Nah, ini channel bersama lah. Ya sudahlah, mari kita membangun channel ini demi kebaikan ataupun channel Anda semoga berkembang pesat sobat. Semoga kita sama-sama mendapat keberhasilan. Nah, ini kita menamai channel itu agar enak untuk dicari. Seperti itulah. Untuk judul yang keenam adalah semampuku saja. Tidak perlu memperberat pikiranku, hanya bisa semampunya saja, dan kalau masih belum sempurna, itu suatu kewajaran di diri ini. Setiap perlakuan baik itulah yang selalu diingatkan setiap orang. Tak perlu reseh dan terlalu mengurusi hidupnya orang lain, karena lebih baik urus dulu kehidupannya sendiri, wahai sobat. Perlu dipikir ulang tentang ini. Seterusnya akan mengerjakan pekerjaan sendiri, kemudian kita menyaring setiap tindakan seolah-olah dengan kekuatan lebih. Perlunya menggapai impian walaupun seberat apapun itu, dan perlu juga menurut kemampuan masing-masing orang sahabat. Ini semampunya saja, jangan kita memberatkan hati atau memberatkan pikiran begitu. Untuk judul yang ketujuh adalah kalau terluka. Luka luar masih terlihat darah dari goresan tersebut dan juga proses kesembuhannya dengan lantaran pengobatan secara rutin sobat. Begitu kalau badan terluka. Bagaimana dengan luka hati yang tak kasat mata? Terluka karena putus cinta, dikecewakan, dibully, bahkan difitnah kejam, merasa menderita dan tersiksa. Kalau sudah terluka dalam hati, sulit mengobati, bahkan hanyalah bisa ditutupi dengan senyuman dan kebahagiaan yang didapat. Semua orang hampir mengalami terluka keduanya, namun cara menyikapi berbeda-beda. Oleh karenanya jangan sesekali membenci diri sendiri sahabat, ya janganlah. Bisa dikatakan itu larangan kalau zalim kepada diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya nanti adalah kecewa. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi yang nomor selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.